Baik, Bapak Ibu kita mulai sambil menunggu peserta lain join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Madiana sebagai moderator hari ini yang bakal nemenin Bapak Ibu di webinar IT Auditor Profesional dari jam setengah 8 sampai jam setengah 9 malam nanti bersama pemateri kita Pak Muhammad Rizky Aulia. Pak Rizky boleh dicek sound terlebih dahulu, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, oke, clear suaranya ya Bapak Ibu. Nah, sedikit kita bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah Master of IT Auditor Practitioner, Internal Audit, dan IT Audit Department Head, has experience in the field of Manager PT Serasi Autoraya, Member of Astra, Supervisor PT Serasi Autoraya, MT Audit and Risk, PT Astra International Tbk, has a Certified Information System Auditor CISA from ISACA, Certified Information Security Manager CISM from ISACA, Certified Ethical Hacker CH from AC Council, has a focus in their field development of data analytic tools, audit development, IT internal audit, cyber security audit, IT Forensik Audit, dan Associate Trainer Revolution Indonesia. Luar biasa materi hari ini Bapak Ibu. Langsung aja sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut kiat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, saya infokan terlebih dahulu bahwa kolom chat partisipan dan mic kami off-kan agar webinar berjalan lebih lancar, efektif, dan kondusif. Kemudian apabila nanti Pak Rizky membuka sesi diskusi atau pertanyaan, baru Bapak Ibu dapat melakukan raise hand atau angkat tangan. Nanti dari kami akan minta bunyikan atau ask to unmute, baru Bapak Ibu dapat melakukan sesi diskusi atau pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Rizky, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Mungkin terakhir kita ketemu di bulan Juni, nih, sekitar 3 bulan yang lalu. Kita ketemu lagi di bulan September, jam setengah 8 malam. Sesi kita nanti mungkin sekitar 1 jam ya, kurang lebih Bapak Ibu, sampai jam setengah 9. Oke, mungkin langsung aja biar waktunya lebih efektif. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan, saya Rizky, Bapak Ibu. Saat ini saya bekerja di salah satu Astra Group. Mungkin lini bisnisnya lebih ke transportasi dan logistik ya, di IT audit dan juga internal audit gitu. Di mana nanti mungkin eh, untuk materi hari ini ya Bapak Ibu ya, yang akan di-sharingkan salah satunya adalah artikel yang sempat saya posting ya di LinkedIn saya sendiri. Ini ada linknya di bawah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan untuk download materinya, materi utamanya gitu ya, di LinkedIn saya ada, bisa mampir aja nanti di download gitu. Oke, kita mulai masuk ya Bapak Ibu. Jadi di malam ini mudah-mudahan sampai 8.20 ya, kita akan bahas mungkin 5 hal, di mana yang nomor 1 sampai 3 ya Bapak Ibu ya, yang sejarah IT audit, IT audit standar, framework, dan juga servicesnya. Ini yang mungkin biasa disampaikan di webinar setiap 2 bulan ya Bapak Ibu. Jadi di webinar yang lalu pun ini dibahas, tapi mungkin nggak akan banyak ya, nggak akan dalam kita bahas. Nanti akan lebih dalam kita bahas yang nomor 4 ini Bapak Ibu. Jadi terkait dengan bagaimana caranya kita mengaudit secure SDLC. Nah, SDLC ini apa? Jadi nanti terkait dengan bagaimana kita membuat atau menjalankan project IT pengembangan software ya, terutama kalau dari SDLC ini ya, pengembangan software yang aman gitu. Jadi gimana cara mengauditnya? Nah, itu yang akan kita bahas mungkin lebih dalam dan lebih banyak di sesi malam ini. Terus terakhir mungkin akan ada sedikit informasi mengenai training yang akan diselenggarakan di Sabtu Minggu ini. Jadi nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu cukup tertarik ya untuk ikut trainingnya, nanti bisa daftar ke RMI. Seperti itu. Baik,
mungkin itu intermezzonya ya Bapak Ibu. Kita mulai masuk aja ke materinya biar lebih efektif juga. Jadi yang pertama akan kita mungkin sama-sama bahas adalah sejarahnya dulu nih. IT audit itu dulu sejarahnya seperti apa? Kenapa harus ada IT audit gitu ya? Nah, ini yang kadang-kadang mungkin bagi Bapak Ibu yang profesinya bukan sebagai IT audit juga mungkin akan bertanya ya, ini tuh dulu kayak gimana sih awalnya gitu. Nah, ini kita masuk ke mungkin definisinya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau by definition sebenarnya kalau kita ngomongin audit dulu deh, audit itu apa sih? Jadi audit itu adalah pemeriksaan yang sebenarnya secara sistematis dan independen. Jadi yang sifatnya key point ya atau poin-poin utamanya ini udah saya tandain sama warna kuning nih. Saya bold, saya tandain warna kuning, saya stabiloin ya. Jadi ini adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen, di mana yang diperiksa apa gitu. Yang diperiksa ini adalah informasi finansial dan juga dari berbagai entiti lain. Jadi kalau audit secara umum sebenarnya diperiksa adalah informasi finansial. Jadi kalau Bapak Ibu yang auditor ya, yang biasa kita lihat tuh transaksi gitu ya. Transaksi keuangan yang biasanya kita lihat. Nah, ini yang dicek di mana aja. Ada misalnya organisasi profit, ini berupa perusahaan biasanya ya, atau non-profit. Misalnya apa? Misalnya mungkin penyelenggaraan pemerintahan gitu, atau yayasan, itu bisa juga. Yang tujuannya apa? Untuk menghasilkan opini. Jadi ini ada beberapa kata kunci ya. Kalau sistematis, ini jelas ada step by step-nya, dia teratur, dia logis. Kalau independen, ini dilakukan oleh pihak yang tidak punya benturan kepentingan atau biasanya pihak yang pihak ketiga gitu ya biasanya. Dan juga opini audit, ini adalah hasil auditnya. Nah, kalau kita ngomongin IT audit, ini adalah pemeriksaan yang sama ya, sistematis dan independen, tapi memang objek audit yang beda. Yang biasanya kita cek itu dari sisi IT infrastrukturnya gitu ya, misalnya jaringannya, terus secara arsitekturnya seperti apa gitu. Di sini ada kebijakan juga, IT operation. Nah, ini yang nanti akan kita bahas mungkin salah satu di IT operation ya. Bagaimana kita mengaudit sebuah proyek pengembangan software gitu yang secara aman. Nah, di sini juga tujuannya apa? Ini untuk memastikan bahwa sebenarnya aset dan data ya, aset dan data ini sudah terlindungi dengan baik serta selaras dengan atau sejalan ya dengan tujuan organisasi. Jadi mungkin ini secara umum dulu definisinya. Dan kalau kita lihat secara umum juga ini sebenarnya di tahun 1800-an ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu kita ngelihat transaksi keuangan atau ada transaksi pembelian atau penjualan itu dicatatnya di buku. Bukunya bentuknya kayak gini nih kira-kira. Jadi di sini ada tanggal transaksi, ada transaksinya apa dan nominalnya apa. Nanti akhir bulan akan ada saldo akhirnya gitu ya. Saldo setiap bulannya itu berapa tuh ada gitu. Nah, ini namanya buku besar. Nah, ini mulai tahun 1920-an Bapak Ibu, eh, di mana perusahaan-perusahaan yang ada di Wall Street yang terdaftar sahamnya di Amerika ini harus dilakukan yang namanya financial audit atau yang diaudit adalah keuangannya gitu. Di mana di sekitar tahun 1954 sebenarnya penggunaan komputer itu sudah mulai ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya komputer itu bukan barang baru yang mungkin baru ada di tahun 2000-an gitu, enggak. Tapi justru penggunaan komputer di perusahaan itu udah ada dari tahun 54 gitu. Nah, dari tahun 54 di tahun 60-an kan mungkin udah mulai ada kebutuhan ya, perusahaan yang pakai komputer udah mulai banyak. Nah, ini gimana nih cara mengaudit perusahaan yang pakai bantuan komputer? Nah, ini udah ada nih konsepnya di tahun 60-an. Di mana kalau kita lihat tahun 70-an sebenarnya dulu ada namanya Big Eight, kalau sekarang namanya Big Four, itu kayak PwC gitu ya, EY, KPMG, itu Deloitte, itu kan yang Big Four sekarang ya. Nah, itu dulu sudah mulai nih melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang tercatat di komputer. Jadi IT audit itu juga sudah dimulai tahun 70-an. Tapi sebenarnya
kalau kita ngomongin standar ini belum ada. Makanya di tahun 77 ini mulai ada standar namanya mungkin COBIT ya, Bapak Ibu pernah dengar lah paling enggak gitu COBIT, di mana COBIT ini juga dipakai sampai sekarang sebagai mungkin acuan gitu, gimana caranya apa namanya standar-standar terkait dengan kontrol-kontrol di IT seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bahwa kalau kita ngomongin kejahatan cyber itu nggak ada apa namanya nggak muncul sekarang-sekarang aja. Mungkin sekarang muncul beberapa waktu lalu ya ada namanya pencurian data segala macam. Nah ini dari dulu sebenarnya udah ada Bapak Ibu, pemalsuan data-data asuransi. Nah ini juga ada zaman dulu dan ini ketahuannya dengan adanya IT audit seperti itu. Nah kita masuk ke mungkin standar dan framework ya. Kita juga nggak akan dalam di sini, tapi ini gambaran aja bahwa kalau kita ngomongin IT audit ini kan tadi udah ada ya pembahasannya, bertindak secara independen, yang diperiksa adalah IT infrastruktur, kebijakan, dan operation, lalu tujuannya memastikan aset dan data ini aman. Nah, secara umum framework yang dipakai nggak jauh-jauh bentukannya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang menjadi dasar itu adalah ethics. Makanya kalau kalau kita ngomongin auditor ya, auditor itu kan profesi, sama kayak dokter, sama kayak insinyur gitu ya. Nah, ini kalau yang sifatnya profesi biasanya ada etiknya atau ada kode etiknya. Nah, kita juga sebagai auditor ada kode etiknya gitu. Terus di atasnya ada audit manajemen, bagaimana kita memanage atau menyusun fungsi audit di tempat kita masing-masing. Misalnya ada apa namanya, ada audit charter, ada organisasinya gitu. Lalu di atasnya ada dua sih Bapak Ibu, technical dan personal. Kalau technical ini skill-skill yang sifatnya berhubungan langsung dengan audit. Yang pertama pengetahuan dari frameworknya. Terus kalau kita ngomongin sekarang ada ITGRC ya Bapak Ibu ya, Governance Risk Control atau Governance Risk Compliance gitu ya. Lalu pengetahuan bisnis. Sama satu lagi, ini ada namanya personal skill. Jadi ini adalah skill yang menempel di orang. Jadi ada communication skill, ada persuasi, sama critical thinking. Ini nggak akan dalam ya, paling nggak ini sebagai informasi aja. Lalu sebagai seorang IT auditor juga kita harus mungkin paling nggak suka ya, meskipun mungkin nggak terlalu paham, tapi paling nggak suka lah yang namanya dunia data, dunia digital gitu ya, sama dunia teknologi. Nah itu kalau misalnya kurang suka sama dunia teknologi kayaknya mungkin kurang cocok nih sama IT auditor gitu. Nah terakhir strategi dan inovasi. Jadi secara umum eh, apa namanya kompetensinya seperti ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, ini ada satu framework IT audit namanya ITAF Bapak Ibu. Jadi ini rilisnya oleh ISAKA. Setahu saya sampai saat ini masih edisi keempat dan ini gratis sih. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau download bisa visit ISAKA ya. Atau nanti mungkin kalau misalnya ikut di training Sabtu Minggu, ini akan saya bagiin juga sih ke Bapak Ibu untuk mengetahui sebenarnya IT audit itu dalamnya ada apa aja gitu, frameworknya itu seperti apa. Nah, secara umum kalau kita bahas juga yang namanya ITAF itu isinya cuma 3 Bapak Ibu. Jadi ada standar general, ini ngebahas mengenai profesi umum seorang IT audit. Isinya ada apa aja, ada kode etik, ada independensi, objektivitas, dan banyak hal. Yang kedua, ada standar terkait dengan performance. Dimana kalau performance sesuai dengan namanya ya, Bapak Ibu, performance. Jadi ini standar yang mempengaruhi apakah IT audit itu bisa memiliki performa yang baik atau enggak. Jadi dari planning gitu ya, kan kalau kita mau kerja, planningnya harus baik gitu ya. Penentuan skopnya, resiko gitu, sampai resource juga dibahas. Gitu, ini yang mempengaruhi kualitas dari audit lah, ibaratnya gitu. Dan terakhir reporting standar. Ini sesuai namanya ya. Ini standar-standar report audit. Jadi kalau kita mau rilis report, ini ada informasi apa aja, gimana cara menginformasikannya. Nah, ini yang namanya reporting standar. Gitu.
secara umum ini prinsipnya, tadi saya sempat mention beberapa di depan ya, dalam hal independensi, objektivitas. Nah, mungkin yang salah satu yang mungkin cukup penting yang poin D ya Bapak Ibu. Ini yang terkait dengan menjaga kualitas skill dan knowledge. Nah, makanya mungkin sesi webinar kayak di malam ini ya, ini salah satu bentuk nyata dari yang poin D ini Bapak Ibu. Jadi kalau udah jadi auditor jangan bosan-bosan belajar gitu ya. Karena kan apalagi dunia IT gitu. Dunia IT itu kan sesuatu yang berkembangnya tuh cepat banget lah gitu. Dan secara umum ini juga isi dari ITAF itu sendiri. Poinnya banyak banget ya. Saya nggak akan bahas detail, tapi intinya di ITAF ini dibahas keseluruhan hal yang Bapak Ibu perlu tahu tentang IT audit. Sebenarnya standarnya seperti apa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang profesinya internal audit akan ini ya, akan familiar lah karena isinya mirip-mirip lah gitu dengan antara internal audit dengan IT audit. Jadi sekilas aja contoh di ITAF itu halamannya kayak gini nih kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini cukup detail ya, standarnya apa, terus definisinya apa, terus di sini harus ada apa aja. Ini cukup detail sih isinya gitu dan cukup tebel juga gitu ya. Nanti kalau misalnya ini Sabtu Minggu bisa kita bahas bareng-bareng dan saya ada filenya bisa dibagikan juga. Nah, ini terakhir mungkin sebelum kita masuk ke yang cara mengaudit secure SDLC ya, bahwa kalau kita ngomongin IT audit, penugasannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama assurance dan advisory. Nah, detailnya kayak gini. Jadi yang kita cek apa aja? Yang kita cek ada empat, sorry ya Bapak, ada empat gedeannya. Yang pertama general control. Ini yang dicek terkait dengan physical access, ya, logical access. Jadi mungkin contohnya kayak Bapak Ibu kalau di tempatnya ada business continuity, ini salah satu yang kita cek nih, ada disaster recovery. Jadi kalau ada bencana gitu ya, ini gimana caranya menyelamatkan aset IT kita gitu. Terus yang kedua yang kita audit juga aplikasi nih. Jadi bagaimana dari aplikasi itu dibuat sampai mungkin digunakan, nah itu yang kita cek juga. Terus yang ketiga kita juga ngecek terkait dengan cyber security Bapak Ibu dan IT forensik. Ini beda ya, kalau yang cyber security ini hubungannya sama penetration test Bapak Ibu, di mana kita coba melakukan hacking ya terhadap aplikasi. Sama kalau IT forensik ini kalau ada insiden, misalnya ada kebocoran data atau apa gitu ya, kita butuh analisis penyebab insidennya, nah itu namanya IT forensik. Dan terakhir, ini juga biasanya hubungannya sama compliance Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin compliance, ujung-ujungnya regulasi ya. Jadi kalau tadi saya sempat lihat di apa namanya di daftar partisipan ya, ada yang bekerja di rumah sakit. Nah itu kan kalau rumah sakit pasti ada regulasinya sendiri. Ada yang bekerja di bank ya, bank itu juga kan pasti ada regulasinya sendiri dari OJK. Terus kalau kita ngomongin manufaktur, manufaktur juga ada regulasinya sendiri. Nah ini salah satu pemeriksaan yang kita lakukan sih Bapak Ibu untuk ngecek terkait dengan regulasi IT-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita masuk ke pembahasan utamanya ya di malam ini Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita mengaudit yang namanya secure SDLC. Nah, ini mungkin Bapak Ibu taunya lebih banyak ke SDLC-nya ya yang sering dibahas software development life cycle-nya. Ini lebih ke arah bagaimana cara mengembangkan software gitu. Tapi ada namanya secure SDLC. Nanti bedanya apa? Akan kita bahas nih Bapak Ibu nih. Dan gimana cara ngauditnya? Nah, ini saya ambil apa namanya? Saya ngambil resource-nya dari buku CISA ya. CISA ini salah satu apa namanya? Sertifikasi IT audit yang internasional. Terus saya juga ambil beberapa referensi lain. Nanti referensinya sih saya taruh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau baca lebih lanjut, itu akan lebih enak lah. Karena resource-nya saya taruh linknya di sini, di slide-nya. Baik, kita masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomongin SDLC, atau ini kepanjangannya Software Development Life Cycle ya. Ini sebenarnya apa sih gitu? Sebenarnya SDLC ini model atau project management lah Bapak Ibu. Ya, project management yang dibangun itu apa?
softwarenya atau perangkat lunaknya. Dari mana prosesnya itu? Dari feasibility study. Jadi kita bikin analisis awalnya dulu sampai proyeknya selesai. Gitu. Dan secara umum yang namanya project ya, ini bentuknya kayak gini Bapak Ibu. Yang namanya project pengembangan perangkat lunak atau pengembangan software secara umum bentuknya gini. Jadi dia dimulai, di-initiate. Initiate itu kayak apa namanya, mulai dari feasibility study, terus analisis requirement-nya ya. Misalnya butuh fiturnya apa aja, terus apa namanya, penentuan project plan. Ini ada di depan semua nih, ada di initiating. Kita masuk ke planning, executing. Jadi untuk setiap fitur ini development-nya ada di sini nih. Jadi misalnya ada 5 fitur, terus masuk ke fase coding gitu ya. Nah ini masuk ke yang tengah nih Bapak Ibu. Dan terakhir setelah selesai ya closing, ditutup, baru selesai. Dan selama fase sebelum selesai ini ada namanya controlling dan monitoring. Jadi yang namanya project IT ya Bapak Ibu ya, ini harus ada yang namanya monitoring projectnya atau controlling projectnya, biar projectnya itu apa namanya, selesai tepat waktu, terus budgetnya itu nggak bengkak gitu. Nah ini bentukan secara umum yang namanya project IT ya, atau pengembangan software lah. Di sini istilahnya SDLC, Software Development Lifecycle. Nah, kalau kita ngomongin tradisional SDLC atau project IT, project pengembangan software yang tradisional, dan kita ngomongin security-nya Bapak Ibu ya, bahwa security itu nggak terintegrasi ke semua proses di yang namanya SDLC Bapak Ibu. Nah, biasanya fase security testing itu baru masuk di fase ini nih, di tengah-tengah. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin pengembangan project IT ya Bapak Ibu ya, ini kan ada dari planning, requirement gathering, terus kalau fiturnya kita udah tahu mau bikin apa aja kita desain. Kalau desainnya udah selesai kita develop, ini ibaratnya kayak bikin rumah lah gampangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bikin rumah kan kita konsultasi sama arsiteknya, sama teknik sipilnya gitu ya. Nanti kalau kebutuhan kita sudah jadi, arsiteknya udah mulai kerja tuh. Dia mendesain rumah kita seperti apa. Plus si teknik sipilnya juga kan akan mendesain ya. Kalau bentuk rumahnya kayak gini, mungkin bahan betonnya pakai apa, pakai batanya yang seperti apa gitu. Nah, setelah desainnya selesai baru mungkin fase development. Ya ini programmernya yang kerja nih, mulai coding. Kalau bikin rumah ini Pak tukangnya nih yang mulai kerja ya, mulai ngaduk semen, mulai bikin pondasi segala macam. Nah, setelah selesai ini ada testing. Nah, ini sama kayak rumah Bapak Ibu ya. Kalau rumahnya sudah selesai dibangun kan biasanya nggak langsung serah terima, tapi di testing dulu, dicek sesuai nggak sama requirement-nya gitu. Setelah oke, serah terima ya deployment, kalau di software itu deploy ke server, dan terakhir maintenance. Sama rumah kita juga kan kalau udah jadi tetap harus di-maintain ya, mungkin setiap berapa tahun sekali dicat ulang gitu kan. Terus dicek apa namanya bangunannya, ada keropos atau enggak segala macam. Nah, ini sama. Dan kalau kita ngomongin project IT Bapak Ibu, ini biasanya ya faktor security itu baru masuk, baru dites itu ke fase testing. Jadi udah di tengah-tengah nih. Jadi kalau misalnya ada kesalahan desain, ada kesalahan development, nah ini nggak teridentifikasi di awal, tapi di akhir. Nah ini akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya setelah selesai softwarenya itu masih ada bug gitu ya, nah ini deployment-nya bisa terlambat, bisa telat nih selesainya. Terus cost project-nya juga bisa meningkat secara biaya, karena kan makin lama project berjalan makin mahal gitu. Terus biasanya karena waktunya terbatas, apps yang dideploy itu masih ada celah-celah keamanannya. Masih ada celah-celah vulnerability-nya ya, masih ada celah security-nya itu masih ada. Itu dan kalau misalnya di Bapak Ibu itu secara perusahaannya sudah besar, ini bisa mempengaruhi brand image juga. Nah, inilah yang terjadi di tradisional SDLC Bapak Ibu.
bahwa testingnya tadi security testing baru masuk di tengah. Nah, kita masuk ke yang namanya secure SDLC. Bedanya apa sama yang tadi? Bahwa kalau secure SDLC, sebenarnya fase-fase terkait dengan security itu ada di setiap step, ada di setiap langkah. Ya, jadi dari awal tim security itu dilibatkan dari awal project, even dari misalnya dia planning, terus dia mendesain, itu udah tim IT security udah dilibatkan dari depan. Jadi nggak cuma di fase testing aja gitu. Jadi ini contohnya kalau di fase planning ada yang namanya gap analysis. Nanti di secure design ada yang namanya threat modeling. Nah, nanti mungkin threat modeling akan saya coba bahas sedikit ya di sesi hari ini gitu. Terus kalau yang namanya development, programmer itu ada namanya secure coding. Jadi ada standarnya, apa coding yang baik itu seperti apa, udah ada. Terus ketika testing, ini ada namanya vulnerability testing dan pen testing. Jadi yang dites itu nggak cuman fungsionalitasnya, tapi security-nya juga kita tes. Termasuk ketika deployment, ini juga ada rutin tesnya. Gimana caranya kita rollback gitu ya. Dan terakhir ketika maintenance pun ada yang namanya fase security-nya. Biasanya bentuknya ini ada namanya bug bounty program. Jadi kita minta bantuan hacker-hacker itu ya untuk mencari celah, nanti kalau ketemu kita bayar lah ibaratnya gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin secure SDLC Bapak Ibu. Ini saya ambil dari buku CISA ya, bahwa secara struktur organisasi ini harus lengkap dulu. Di mana ini yang mungkin saya tandain, ya, yang saya coba detilkan, ini ada namanya security officer. Jadi tim security itu Bapak Ibu harus masuk ke yang namanya struktur organisasi proyek IT. Kenapa? Karena nanti security officer inilah yang bertanggung jawab untuk terlibat di setiap fase. Jadi security itu nanti kalau di slide sebelumnya ya Bapak Ibu, di slide sebelumnya ini kan setiap fase nih. Nah, ini tim IT security dari depan ini udah terlibat, gak cuma di fase testing. Itu makanya nanti mungkin salah satu cara untuk memastikan atau bisa ngasih masukan ya, coba deh dilihat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kalau kita ngomongin proyek IT gitu ya, nah ini ada nggak sih tim IT security yang terlibat di proyek IT dari awal dan masuk ke struktur organisasi? Itu yang mungkin perlu dipastikan gitu. Dan ini beberapa benefit ya kalau kita ngomongin secure SDLC. Tadi kan ada tradisional SDLC, ada secure SDLC. Nah, ini benefitnya apa? Kalau kita pakai secure SDLC, yang pertama cost project ini bisa lebih murah ya, bisa lebih hemat. Kenapa? Karena kita mengurangi kemungkinan mundurnya proyek itu selesai gitu. Kalau misalnya ketika mau rilis masih ada bug, itu kan akan memperpanjang waktu proyek. Nah, ini yang mau kita kurangi kemungkinannya. Makanya cost-nya bisa lebih hemat. Terus yang kedua, pengembangannya bisa lebih cepat ya, artinya kalau apa dengan meminimalkan bug ataupun vulnerability itu kita bisa deploy lebih cepat. Terus resiko cyber juga bisa kita mitigasi ya Bapak Ibu. Dan yang keempat, ini kalau kita ada error ya ataupun bug, ini kita bisa bug fixing atau kita bisa memperbaiki lebih cepat dari kalau kita pakai tradisional SDLC. Dan terakhir, benefitnya adalah kita comply ya terhadap regulasi. Jadi kalau kita ngomongin regulasi kan sekarang mungkin yang lagi banyak itu kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu kita coba bisa align-kan, kita bisa bantu ya tempat kita bekerja atau perusahaan kita itu untuk comply terhadap regulasi juga. Karena kalau misalnya ada UU PDP gitu ya, misalnya apps kita itu harus bisa aman gitu untuk menyimpan data-data pribadi, dan ini bisa aman kalau misalnya metode pengembangannya pun kita pakai secure SDLC dari awal. Baik, next. Nah, ini kita masuk ke fase yang pertama ya, fase planning dan security requirement. Di fase ini sebenarnya semua requirement itu perlu kita identifikasi. Nah, ini mungkin dalam hal kita ngomongin fitur ya. Nah, ini kita harus sudah mulai mikirin Bapak Ibu, ini cara mengamankan suatu fitur kayak gimana. Ini mungkin contoh aja ya.
misalnya ada fitur sign up sama login. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengamankan fitur ini. Kayak misalnya contohnya kita pakai SSL gitu ya. Terus kita pakai mungkin single sign on, pakai multifaktor autentikasi ya. Jadi mungkin loginnya nggak cuma pakai password, tapi pakai token, pakai macam-macam gitu. Atau kita pakai benchmark ke CVE gitu ya. Common vulnerability ini kita bisa benchmark, kita bisa lihat kira-kira kalau sign up sama login itu bagusnya seperti apa, dan kita juga bisa ada pembatasan login gitu. Nah, ini mungkin contoh-contoh aja bahwa dari fase kita requirement gathering di depan untuk semua fitur itu kita harus sudah mikirin Bapak Ibu gimana cara mengamankan suatu fitur tersebut. Seperti itu. Nah, ini kalau di fase planning dan security ini ya, ini cara mengauditnya, cara kita ngecek. Yang pertama kita pastikan SOP-nya ada dulu, gitu. Strukturnya lengkap. Tadi struktur yang di depan Bapak Ibu ya itu orangnya udah ada semua. Terus setiap item di requirement atau setiap fitur itu udah ada cara mengamankannya. Kayak tadi mungkin fitur login, cara ngamaninnya gimana. Itu harus udah dipikirin tuh dari depan. Dan kita juga harus pastikan faktor security ini sudah disetujui oleh semua pihak. Artinya kalau kita ngomongin fitur login ya, yang ini ya Bapak Ibu, fitur login, ini ada 4 faktor yang kita mau implement untuk mengamankan fitur login dan sign up. Nah, ini semua orang harus setuju nih, kita mau ambil kontrol yang seperti ini gitu. Karena kalau ada yang nggak setuju, nanti bisa jadi mungkin dari 4 ini cuma 2 yang dibuat gitu. Ini mungkin beberapa dokumen request. Kita bisa request dokumen awal proyeknya ya, kayak misalnya use case dokumen, requirement specification, sama FS-nya. Atau feasibility study-nya ini bisa kita request. Seperti itu. Nah, yang kedua kita masuk ke secure design. Jadi kalau tadi requirement gathering atau fitur-fiturnya kita udah tahu, kalau ibarat bangun rumah, tadi desain itu kan arsiteknya bikin desain rumahnya. Nah, ini kalau software, ini si sistem analisnya atau technical designernya yang ini akan mendesain aplikasinya seperti apa. Seperti itu. Ini kalau kita ngomongin desain, nanti jadinya blueprintnya gitu ya, blueprint aplikasinya itu seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin secure design, ini ada namanya proses, kita ngomonginnya threat modeling. Ya, threat modeling ini mirip-mirip kayak risk register Bapak Ibu atau daftar risk gitu ya. Di mana semua fitur itu kita harus tahu nih kira-kira ancamannya apa sih terhadap fitur itu gitu. Nanti akan ada contohnya Bapak Ibu untuk threat modeling. Kita akan bahas satu item item fitur login ya. Nanti threatnya ada apa aja. Dan di sini kita bisa pakai yang namanya STRIDE metodologi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin coba baca-baca atau googling gitu ya mengenai threat modeling, ini yang paling populer dipakai biasanya STRIDE. STRIDE ini ada apa aja? Nah, ini isinya nih. Ada spoofing, tampering, repudiation, sampai escalation of privilege. Jadi ini kalau kita ngomongin serangan, spoofing ini orang nyamar lah ibaratnya. Nah, ini resikonya di mana? Terkait dengan autentikasi. Gitu. Terus yang kedua, tampering. Tampering ini ibaratnya mengubah data lah gitu ya. Nah, ini resikonya nyambungnya nanti ke integrity sampai ke bawah. Ya, jadi ini semua hal terkait dengan ancaman-ancaman fitur, kita singkat dengan STRIDE, ini harus kita identifikasi nih Bapak Ibu. Gitu. Termasuk mungkin kalau resiko pas pandemi kemarin ya kan kebocoran data tuh banyak banget ya. Nah, ini hubungannya sama yang mana nih? Hubungannya sama information disclosure nih. Jadi terkait dengan confidentiality. Makanya kan waktu pandemi kemarin ada hacker gitu ya, dia ngebocorin data. Nah, ini nyambungnya ke sini nih Bapak Ibu. Ini ancamannya terkait dengan information disclosure atau confidentiality. Seperti itu. Ini straight ya Bapak Ibu ya. Mungkin di luar sesi webinar malam ini Bapak Ibu kalau mau tahu silakan googling straight ya, dan ini banyak contohnya. Nah, ini sedikit gambarannya gimana cara kita memodelkan threat atau ancaman. Jadi, untuk setiap fitur ya, misalnya fitur
satu lah gitu. Ancaman pertamanya apa, ancaman kedua apa, ketiga, keempat, seterusnya gitu ya. Jadi setiap fitur itu list ancamannya atau list threat-nya itu harus kita buatkan. Nanti dari sini kita akan tahu misalnya atas ancaman yang mana gitu ya, kita untuk menghindari ancaman ini kita butuh kontrol apa. Misalnya ada 3 kontrol. Dan untuk melakukan kontrol ini nanti kan ada fase testing ya. Jadi ini terbagi dua, gimana cara membuat kontrol ini, dan yang kedua gimana cara melakukan testing terhadap kontrol ini atau terhadap fitur ini. Nah ini yang mungkin kalau kita gambarkan, yang namanya secure design ini sebenarnya outputnya yang paling belakang ini nih Bapak Ibu. Ada dua, ada development guidance sama satu lagi testing guidance. Jadi nanti bagi developer atau programmer gitu ya, sama satu lagi bagi tester itu udah ada nih guidance-nya. Jadi mereka itu kerja udah ada semacam panduannya gitu. Nggak keluar-keluar lah dari panduan ini. Makanya kan kalau kita ngomongin kita bangun rumah gitu ya, pasti kan Pak Tukang gitu kan, Pak Tukangnya kan pasti akan ngikutin gambar dari arsiteknya kan nggak mungkin arsiteknya misalnya bikin bentuknya tiangnya bulat gitu sama Pak Tukangnya dibikin kotak, nah itu kan udah nggak sesuai itu. Nah ini ya apa namanya sama nih kayak kita bangun rumah. Jadi desainer itu si application designer akan mendesain aplikasinya sampai ke guidance-nya atau panduannya. Bagaimana caranya developer itu atau programmer itu codingnya, sama satu lagi gimana caranya si tester itu melakukan testing. Gitu. Jadi outputnya yang dua sebelah kanan. Nah ini mungkin sedikit gambaran ya Bapak Ibu threat modeling. Formatnya kayak gini. Dari thread, deskripsinya, thread agent, stride, sampai ke belakang gitu ya. Sampai ke security requirement. Nah ini contohnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita terkait dengan fitur login. Nah ini paling gampang sih fiturnya login ya kalau mau dicontohin. Jadi kalau fitur login, salah satu threat-nya apa sih? Nah, salah satu threat-nya atau ancamannya adalah ada yang namanya brute force attack atau dictionary attack. Jadi si hacker itu akan mencoba kombinasi antara username dan password gitu ya. Bisa itu coba-cobanya udah ada listnya atau nggak ada listnya. Itu threat-nya. Jadi salah satu mungkin celah aplikasi itu kalau kita bisa coba-coba login ya. Nah, ini bentuknya nih ancamannya gitu. Nah, kita gambarkan description-nya. Jadi attacker atau hacker itu mencoba login ke dalam suatu account dengan mencoba kombinasi kemungkinan username dan password. Jadi ini coba-coba ya. Nah, akibat dari serangan ini biasanya ada yang namanya kinerja server itu terpengaruh. Nantinya bisa ada resiko kena DOS ya atau DDoS, karena denial of service. Nah, ini yang bisa nyerang siapa? Ada eksternal, ada internal. Dan kalau kita ngomongin stride ya, stride-nya ini masuknya kemana? Ada dari banyak itu ya, dari STRIDE, ini nyambungnya ke dua hal, spoofing sama denial of service gitu. Jadi ini ada serangannya nanti hubungannya ke dua hal ini. Nah, gimana cara ngontrolnya? Jadi disinilah kita coba berpikir gitu ya. Kalau serangannya kayak gini, kira-kira ngontrol gimana? Nah, ini kalau login tadi ada resiko terkait dengan brute force. Ini cara kontrolnya atau cara mencegahnya adalah kita coba batasi loginnya gitu ya. Jadi nggak bisa login itu langsung 5 kali salah semua gitu. Nah ini kan kalau kalau di aplikasi bank kan biasanya kalau salah password akan keblokir gitu ya. Nah itu blokir itu salah satu mekanisme kontrol sebenarnya. Terus yang kedua terkait dengan enkripsi, jadi kita encrypt dan pakai CAPTCHA. Nah, ini mungkin dimasukin juga ya Bapak Ibu ada bahasan mengenai security best practice. Jadi kita harus tuliskan juga kalau kita ngomongin pembatasan pakai apa? Pakai token gitu misalnya ya. Terus pembatasan kuotanya berapa login nih per detik. Nah, itu bisa kita atur di aplikasinya. Enkripsinya pakai apa gitu. Terus apa namanya? Ini terkait dengan development, lalu ada namanya testing strategi. Nah, inilah yang nanti akan dipakai oleh tester ya, oleh application tester sebagai acuan untuk melakukan testing.
gitu. Dan ini sudah disiapkan juga requirement-nya, kalau misalnya ini lolos semua ya, berarti aman. Misalnya kalau misalnya ada user 3 kali salah dalam waktu 30 menit, maka dia ada semacam blok sementara gitu. Nah ini kalau misalnya kita testing nggak bisa, berarti udah aman gitu. Terus flooding request, jadi kita login dalam 1 detik bisa 10 kali percobaan login, nah itu juga nggak bisa, dan nyimpan password itu nggak boleh pakai plain text. Jadi ini contoh mungkin threat modeling ya Bapak Ibu, dari satu fitur kita bisa menggambarkan sampai kepada metodologi dari testingnya seperti apa. Nah ini kalau cara ngauditnya gimana gitu ya, nah ini sebenarnya ada step-nya. Yang pertama tetap ya yang namanya SOP, ini kita harus pastikan ada. Nah ini dokumen threat modelingnya yang tadi itu juga sudah dibuatkan, jadi untuk setiap fitur threat modelingnya harus dibuat, jangan sampai nggak dibuat. Terus kita pastikan threat modeling ini sudah ada development guidance dan testing guidance-nya. Jadi kalau setiap fitur itu harus clear nih gimana cara bikinnya dan gimana cara testingnya gitu. Ini juga mungkin di bawah saya lampirkan beberapa dokumen yang bisa kita minta ya sebagai data request kalau kita lagi ngaudit. Biasanya yang kita minta adalah dokumen threat modeling sama dokumen desainnya. Desainnya bisa dari sisi database, desain aplikasi teknikalnya ataupun fungsionalnya. Seperti itu. Ini bagian secure design. Nah ini next-nya ada namanya secure development. Jadi kalau desainnya udah selesai, maka fase selanjutnya adalah fase development atau fase coding. Ya, dimana kalau kita ngomongin coding, ini ada namanya standar secure coding Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mau tahu, ini kan ada apa namanya standar secure coding dari OWASP ya. Ini web apps web app security lah ya. Jadi ini standar security terkait dengan pengembangan aplikasi web. Ini di LinkedIn saya kan materinya udah ada ya. Ini ada tombolnya, nanti diklik aja. Ini bisa mendownload secara PDF dari si OASP-nya itu sendiri. Jadi itu bisa didownload di si OASP-nya. Gitu. Jadi pastikan sebenarnya bagi para developer itu dia nggak asal coding aja tuh Bapak Ibu. Ya, nggak asal coding, nggak asal bikin program, tapi ada acuannya. Karena kalau misalnya asal coding, bisa jadi dia nggak paham gitu ya, yang dia buat itu nggak aman. Seperti itu. Nah ini kritikalnya ya, ini kalau kita ngomongin fase development, ini ada namanya fase code review. Di mana fase code review ini adalah fase kita memeriksa source code-nya itu aman atau hasil kerjanya si programmer itu aman. Dan ini bisa manual, bisa pakai tools Bapak Ibu ya, bisa manual, bisa pakai tools. Toolsnya macam-macam. Tapi intinya kalau kita ngomongin testing ya, testing itu kalau tools yang sekarang itu bisa scan source code gitu ya, misalnya pakai SonarQube gitu misalnya, itu scan source code nanti akan kelihatan vulnerability-nya di mana. Dan ini static application security testing ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dites adalah source code-nya gitu. Tapi ada yang namanya dynamic testing, itu juga ada, dan itu biasanya ketika fase nanti testing di penetration test. Jadi kita coba telusurin arus datanya gitu ya, dicari dari depan ke belakang ada yang nggak aman atau enggak gitu. Nah ini cara ngauditnya gimana? Kalau kita mau ngecek fase development, yang pasti SOP-nya kita cek dulu ya ada atau enggak. Terus yang kedua, kita sebagai auditor yang mungkin ada baiknya kita juga mengerti programming ya Bapak Ibu ya, mengerti coding. Makanya kalau misalnya auditornya ngerti coding, ngerti programming, ketika baca source code itu kan ngerti ya, enak ya, dan kita bisa sebenarnya nyocokin dengan standar secure coding OASP yang tadi itu ada yang dilanggar atau enggak gitu. Karena kalau kita ngomongin programming ya, kalau misalnya IT auditor nggak bisa programming sayang gitu. Makanya biasanya
teman-teman saya yang IT auditor tapi basicnya dari accounting itu biasanya akan belajar programming sih karena itu akan sangat membantu banget lah ibaratnya gitu. Terus yang nomor 3 ini juga pastikan Bapak Ibu kalau misalnya ada perubahan kan server itu ada yang development, ada yang production gitu ya server itu. Nah pastikan perubahan itu adanya di development Bapak Ibu. Jangan sampai perubahan source code itu dilakukan langsung di production. Nanti takutnya kalau salah coding ataupun ada error itu nanti malah nggak bisa dipakai aplikasinya. Lanjut ke testing ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya fiturnya sudah selesai dibuat oleh programmer, maka dilakukan testing. Nah ini sebenarnya bentuk testingnya ada dua. Yang pertama ada functional test atau biasanya kita nyebutnya UAT ya, UAT, User Acceptance Test. Jadi yang dites ini hanya fungsional fiturnya aja. Misalnya kalau fitur kalkulator kan ada tambah kurang kali bagi ya. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Bener nggak sih 5 tambah 5 sama dengan 10? Nah, itu functional testing. Tapi ada yang namanya technical testing juga, ya ini atau penetration test. Ini biasanya dilakukan oleh penetration tester. Yang dites apa? Yang dites itu biasanya dia bertindak sebagai hacker, Bapak Ibu. Bertindak sebagai hacker, mencoba ngebobol aplikasinya lah, gitu ibaratnya. Jadi, nggak cuman fiturnya sudah benar atau belum, tapi aman atau enggak. Jadi yang di testing itu dua, seperti itu. Nah, gimana cara ngauditnya? Kalau di secure testing gitu ya, cara ngauditnya pasti SOP-nya kita cek dulu ya, ada atau enggak. Terus yang kedua, kita pastikan ya Bapak Ibu ya, semua fitur itu sudah dites dengan baik. Makanya kita pastikan threat modelingnya ya, yang tadi stride itu sudah dibuat di awal. Jadi kita dalam hal pemeriksaan bisa langsung mengacu kepada threat modeling yang sudah dibuat. Gitu. Dan ini pastikan juga ya Bapak Ibu, biasanya nih yang terjadi gitu ya, antara programmer sama testernya ini orangnya sama. Gitu ya, namanya kalau orangnya sama ya, namanya dia ngecek atau testing hasil yang dia buat pastikan baik-baik aja ya. Makanya biasanya dilakukan testing itu oleh orang yang independen. Di sini ada segregation of duty atau pemisahan tanggung jawab antara tester dengan coder. Makanya nggak boleh orang yang sama. Seperti itu. Dan selanjutnya kalau testingnya udah selesai, kita deploy ya Bapak Ibu dari server development atau staging ke production. Gitu. Nah, ini yang harus kita pastikan adalah key control-nya. Yang pertama, kita punya mekanisme rollback, Bapak Ibu. Mekanisme rollback itu apa? Ini kalau misalnya deployment-nya gagal, ya, ada error atau apa, kita bisa balik ke versi sebelumnya. Karena kan versi sebelumnya kan aman-aman aja gitu ya. Jadi kalau deployment-nya gagal, rollback-nya harus kita perhatikan dulu, harus kita siapkan gitu. Terus yang namanya server ini harus dibagi minimal jadi dua ya, development production. Tapi kalau sekarang standarnya tiga, server development, server staging, sama production. Jadi kalau dari developer itu biasanya di development nih codingnya, nanti di deploy ke staging dulu, dicobain ya. Kalau udah oke banget, baru masuk ke production. Dan ini yang melakukan deployment harus orang yang berbeda dengan orang yang melakukan coding. Makanya di sini harus dipisahin nih antara yang melakukan deployment dengan yang melakukan coding. Jadi nggak boleh orang yang sama. Cara mengauditnya gimana? Nah ini balik lagi SOP ya. Kita cek ada atau enggak. Lalu kita cek aksesnya juga Bapak Ibu. Jangan sampai server production itu bisa diakses oleh programmer. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, programmer itu cuma punya akses, cuma boleh punya akses ke server development sama staging aja. Gitu. Dan pastikan setiap yang di-deploy itu sudah ada code review-nya, sudah di-review. Makanya penting di fase sebelumnya ya ketika kita testing itu dokumentasi review. Jadi kalau udah lolos ada tanda tangannya lah atau ada apa gitu ya sebagai penanda bahwa dia sudah lulus code review. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini fase maintenance dan monitoring di mana ini kalau udah selesai dibuat, udah di-deploy, udah kita pakai, nah ini ada fase yang namanya maintenance. Jadi kan
ada kemungkinan meskipun sudah di testing, udah apa, ada aja bug-nya gitu ya muncul ketika sudah deploy. Nah, ini yang kita mungkin perlu yang namanya maintenance dan monitoring, di mana kalau di sini ini kalau misalnya ada patch baru gitu ya, ada kita misalnya dari Microsoft ada patch baru kita tumble gitu ya, atau misalnya kalau ada akses kita mau buka pelaporan bug. Nah, ini biasanya bug bounty nih. Kayak misalnya Gojek gitu atau Grab atau perusahaan besar biasanya dia pakai yang namanya bug bounty program. Jadi semua orang yang menemukan celah keamanan itu bisa lapor dan nanti dapat reward gitu ya, dapat hadiah lah. Kebanyakan sih bentuknya uang gitu. Nah, ini cara mengauditnya pastikan SOP ya Bapak Ibu ya. Terutama di sini proses patch management ini ada, dan juga kalau misalnya pakai bug bounty, ini mekanisme pelaporan bug bounty-nya juga jelas gitu, ada dan jelas ya. Artinya yang boleh lapor siapa, dibikin aturannya, terus penentuan hadiahnya ini jangan lupa gitu, karena misalnya dia udah lapor ternyata hadiahnya nggak sepadan, biasanya orang-orang pada malas juga gitu ya. Tapi ini opsional aja ya, kalau memang ada program bug bounty maka disiapkanlah mekanismenya gitu. Nah, ini mungkin nanti diskusinya nanti ya kalau mau tanya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, bahwa kalau sekarang mungkin Bapak Ibu kalau mau develop suatu program ya, ada yang namanya Secure SDLC. Tadi mungkin konsepnya bahwa security itu di-embed atau masuk ke dalam setiap fase yang ada di project IT, yang ada di apa namanya, pengembangan software gitu. Jadi dari requirement gathering di depan bahkan sampai maintenance itu fase atau faktor security itu masuk ke dalamnya, itu step by step-nya ada. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh materinya mungkin bisa mampir aja ya ke LinkedIn saya. Itu materinya saya pernah posting kira-kira 3 minggu lalu lah ya. Kalau nggak salah sih 3 minggu lalu. Nanti Bapak Ibu bisa download itu pembahasan mengenai eh, bagaimana cara mengaudit secure SDLC, itu ada di situ. Seperti itu. Nah, mungkin ini bagian terakhir ya sebelum tanya jawab. Nah, ini kira-kira di hari Sabtu ini ada training ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau mendalami IT audit gitu ya, yang pengen mungkin belajar mengenai IT audit, di Sabtu Minggu ini kita buka trainingnya. Untuk materinya kira-kira ada 10 ya. Ini durasinya 8 jam terbagi jadi 2 hari. Jadi nanti Sabtu kira-kira 4 jam, Minggu 4 jam. Yang kita bahas tadi sekilas sudah kita bahas ya, yang 0 dan 1, sejarah IT audit dan juga frameworknya. Nanti kita akan bahas juga standar implementasinya. Jadi bagaimana dari standar di nomor 1 ini, bentuk implementasinya seperti apa akan kita bahas. Terus secara prosesnya, ya proses auditnya itu dari depan ke belakang akan kita bahas juga end to end. Terus bagaimana project manajemen IT dan eksekusinya itu kita misalnya mau pakai sampling, mau pakai data analytics, itu akan kita bahas juga. Dan teori gedeannya terkait dengan IT audit, cara mengauditnya ini dari 6 ke 9 ini akan kita bahas juga. Jadi terkait dengan IT governance, IT management, ini gimana cara ngauditnya, lalu pengembangan software ya, IS acquisition, development, dan implementation. Jadi ini project IT, gimana cara kita mengaudit project IT. Lalu yang ke-8 ini ada IS operation dan business resilient, jadi terkait dengan business continuity, itu akan kita bahas juga. Dan terakhir ada protection of information asset, jadi gimana caranya kita memproteksi aset informasi. Jadi ini kira-kira 10 pembahasan ini akan kita bahas di Sabtu Minggu ini. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu berminat, silakan bisa menghubungi dari ini ya, dari tim RMI, nanti bisa tanya-tanya aja ke PIC-nya dari Bu Mirna. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum nanti ada 1 atau 2 pertanyaan ya, ini saya mau tutup dengan satu quotes ya Bapak Ibu. Jadi quotes-nya itu untuk membangun reputasi itu bisa sampai puluhan tahun gitu. Tapi sebenarnya butuh satu cyber incident yang berat banget yang bisa menghancurkannya. Jadi kalau kita ngomongin
reputasi itu sebenarnya bisa hancur dengan satu insiden lah. Dan apalagi kalau sekarang kan kita ngomongin resiko cyber ya, itu resiko yang rasanya sih sekarang lagi tren ya, lagi banyak yang kena juga. Jadi mungkin eh, ini suatu hal yang baik kalau misalnya Bapak Ibu juga mau belajar mengenai IT audit. Tuh. Nah mungkin untuk materinya sekian. Kalau dari saya Bapak Ibu mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan mau raise hand. Iya mungkin dari Pak Imam ya. Ini eh, saya coba ask to unmute. Ya silakan Pak Imam. Kalau ada yang mau ditanya Pak. Halo, selamat malam Pak. Iya malam Pak Imam. Silakan Ya, Pak. selamat malam Pak. Salam sehat Pak. Eh, Perkenalkan Pak, nama saya Imam. Saya sedikit aja bertanya Pak. Ini kan basic kami auditor agronomi ya Pak ya di budidaya kelapa sawit Pak. Jadi saya mau bertanya, ini kan dari sekian banyak yang tadi Bapak sampaikan, ya ada beberapa yang saya tahu lah, nggak banyak gitu kan Pak. Eh, Mungkin basicnya yang pertama itu kita itu harus pandai atau mengerti tentang bahasa pemrograman yang seperti apa Pak. Karena kan yang saya tahu ada HTML, MySQL, kemudian ada C++, dan Python segala macam itu kan banyak juga tuh kan Pak. Dan butuh waktu berapa lama untuk mempelajari itu sehingganya kita tuh bisa dikatakan oh bisalah jadi IT audit gitu. Karena saya pribadi ada ketertarikan sih Pak seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Iya baik malam Pak Imam. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita ngomongin pengetahuan mengenai programming ya Pak, itu sebenarnya disesuaikan dengan teknologi yang dipakai di tempat Bapak sebenarnya. Misalnya di tempat Bapak secara teknologi apa namanya? Teknologinya yang dipakai misalnya pakainya PHP gitu misalnya Pak. Nah, jadi Bapak menyesuaikan aja dengan apa yang dipakai di tempat Bapak. Misalnya pakainya pakai .NET gitu ya. Ya udah Bapak cukup mengerti apa yang misalnya dipakai di tempat Bapak gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga kan tadi betul sih Pak. Kalau kita misalnya harus mengerti semua gitu ya, kita harus ngerti misalnya gimana kalau sekarang pakai Ruby gitu ya, pakai macam-macam lah ya. Kalau sekarang kan teknologi stack-nya udah banyak banget. Nah, itu mungkin waktunya yang kita butuh akan banyak Pak. Tapi paling enggak yang tadi saya sampaikan Bapak bisa pahami dulu kira-kira di tempat Bapak itu teknologi stack-nya pakai apa dan coba mungkin pahami itu dulu aja gitu, nggak usah keluar-keluar gitu. Misalnya kayak di tempat saya banyaknya pakainya PHP sama .NET gitu misalnya Pak. Nah berarti saya pahami aja dulu dua itu gitu ya. Nanti kalau misalnya udah paham itu kan mengauditnya lebih enak gitu ya daripada kita misalnya nggak paham sama sekali. Mungkin itu sih Pak Imam kalau dari saya Pak. Yang penting Bapak cukup paham dulu apa yang dipakai di tempat Bapak, nanti bisa disesuaikan lah gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak. Baik Pak. Eh Berarti butuh waktu agak lama ya Pak ya kalau untuk belajar hal tersebut ya Pak ya. Iya, mungkin satu tambahan ya Pak. Dalam hal kita ngomongin IT audit, tadi mungkin saya sempat mention di depan bahwa penugasan IT audit itu yang memeriksa aplikasi itu cuma satu dari sekian banyak gitu. Tadi kan banyak banget ya. Kita ngecek IT General Control. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu basicnya lebih ke arah infrastruktur gitu ya, jaringan dan infrastruktur. Kan biasanya kan ada yang spesialisasinya programmer, ada yang spesialisasi infrastruktur. Nah itu sebenarnya nggak perlu langsung ngerti programming sih. Karena kan misalnya kita bisa ngecek jaringannya dulu, kita bisa ngecek secara SOP-nya dulu deh paling enggak gitu ya, SOP-nya ada atau enggak gitu. Makanya mungkin mengerti bahasa pemrograman itu penting, tapi bukan berarti kalau misalnya nggak ngerti pemrograman nggak bisa ngaudit, nggak juga gitu. Karena tergantung dari apa yang mau kita cek. Kita mau ngecek IT General Control, berarti kita nggak perlu langsung harus mengerti pemrograman gitu sih kira-kira Pak Imam. Jadi yang mungkin bisa diperiksa bisa hal yang lain lah yang kita periksa gitu sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas pemaparan Pak. Malam Iya, Pak. malam Pak Imam. Mungkin satu lagi ya dari Pak Hengki. Silakan Pak Hengki.
karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Ya. Hengki. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari rumah sakit, Bapak, perkenalkan dari Rumah Sakit Tuban. Terkait dengan IT audit, kriteria apa yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang IT audit? Sebab seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tidak semua auditor itu paham tentang programming dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tempat kami banyak aplikasi inovasi yang kita kembangkan sendiri ya Pak. Jadi kita punya tim IT sendiri yang mengembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit. Nah itu bagaimana kita mau mengaudit teman kita sendiri, mulai dari jaringan dan lain-lain itu, SOP dan lain-lain. Kalau untuk SOP-nya mungkin sudah ya, kan standarnya aja. Untuk yang lebih tekniknya itu kita harus seperti apa untuk menghadapi teman-teman kita sendiri. Sedangkan posisi saya juga terlibat di dalam pengembangan tersebut. Jadi saya juga seorang IT, juga seorang auditor. Jadi kan mengaudit diri sendiri seperti itu Pak. Nah ini kan pasti mereka kan bertanya, kapasitas kamu seperti apa? Kualifikasi kamu seperti apa? Mau mengaudit sebuah aplikasi katakanlah seperti itu. Kita kan kalau untuk audit-audit secara umum kita sudah dapat lisensinya ya. Tapi kalau untuk IT audit itu kita harus minimal standarnya seperti apa? Harus bisa diakui sebagai IT auditor. Itu aja. Terima kasih ya, Pak. Iya, baik Pak Hengki, terima kasih Pak. Jadi kalau yang pertama mungkin kriterianya seperti apa gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai seorang IT, jadi kalau misalnya sebagai seorang auditor lebih ke arah ini sih Pak. Yang penting Bapak senang dulu nih dunia IT-nya gitu. Karena kalau misalnya Bapak nggak senang malah jadi nggak enak gitu ya. Nah paling nggak mungkin pengetahuan umumnya dulu Pak. Karena kalau kita ngomongin jadi kalau misalnya kita ngomongin IT audit ya, tadi kan ada IT general control. Kita ngecekin kayak physical access, logical access. Jadi ada namanya IT auditor, sorry IT audit for non IT auditors gitu. Jadi pengecekannya itu sesuatu yang basic-basic dulu itu bisa Pak. Gitu nggak perlu yang langsung advance mau ngaudit cyber security gitu, nggak harus. Jadi item pemeriksaannya itu banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya mungkin yang paling gampang diperiksa itu terkait dengan general control. Makanya mungkin di luar sesi ini Bapak Ibu bisa cari tahu mengenai IT general control gitu ya. Nah, itu isinya apa aja? Itu bisa jadi bahan audit Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu baru mau masuk ke dalam dunia IT auditing gitu. Jadi nanti mungkin bisa googling ya di luar sesi ini ada namanya IT general control. Nah, yang kedua terkait dengan mengaudit software di softwarenya apa namanya pengembangannya in-house ya berarti dikembangkan sendiri. Nah itu mungkin kekurangannya satu ya Pak Hengki ya. Jadi mungkin Bapak jadi kurang independen gitu ya karena Bapak memeriksa pekerjaan teman Bapak sendiri atau bahkan mungkin Bapak meriksa kerjaan diri sendiri. Nah itu kan jadinya nggak independen. Nah mungkin kalau kita ngomongin idealnya Pak ya, mungkin bisa diusulkan di tempat Bapak pemisahannya jelas nih. Jadi kalau IT audit atau seorang auditor itu nggak boleh ikut project dan seorang IT itu nggak boleh meriksa pekerjaan orang sebagai auditor gitu. Jadi harus dipisahin dulu lah mungkin secara fungsi. Itu kalau misalnya kita ngomongin idealnya. Tapi kalau misalnya masih belum bisa dipisahin, paling nggak ada yang namanya cross review Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Hengki ya ada namanya cross review. Artinya kita nggak ngecek kerjaan kita, tapi kerjaan kita, kita ngecek kerjaan teman kita. Dan namanya cross checking berarti nanti teman kita ngecek kerjaannya kita gitu. Jadi paling enggak yang kita cek adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang kita bikin. Jadi yang kita cek itu adalah pekerjaan orang lain, termasuk pekerjaan kita pun dicek oleh orang lain gitu. Jadi paling enggak
Kalau misalnya fungsinya belum bisa dipisahin, itu ada namanya cross review atau cross check gitu sih Pak Hengki. Jadi paling nggak tadi ya, kalau misalnya belum dipisahin, kita mungkin ngecek yang namanya cross review dulu aja. Jadi kita ngecek kerjaan orang, nanti orang ngecek kerjaan kita gitu sih Pak. Paling nggak untuk independensinya dulu aja. Takutnya kalau nggak dipisahin sama sekali, malah nggak ada independensinya gitu sih mungkin Pak Hengki tambahannya. Ya. Terus untuk yang mendapatkan sertifikat atau legal formalnya Pak ya, kalau kita di pemerintahan kan pasti dipertanyakan itu. Iya, Kamu kompetensinya apa, iya. mau mengaudit Mm-mm. IT kan gitu. Kita kan Iya, harus punya sertifikat IT auditor kan gitu. Nah, iya. itu untuk mendapatkannya kita harus bagaimana Pak? Mohon Ya petunjuk. sebenarnya iya baik, mungkin satu lagi ya Pak, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kalau kita ngomongin asosiasinya ya Pak, sebenarnya yang paling dikenal secara global itu ada namanya ISAKA Pak. Jadi di ISAKA itu ada namanya salah satu sertifikasinya itu CISA, Certified Information System Auditor. Itu kalau udah dapat sertifikasi itu, wah itu udah enak banget sih Pak. Bapak misalnya mau kerja dari Amerika atau dari Jerman itu tetap diakuin gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau IT audit sertifikasi lokalnya di Indonesia banyak. Nah, mungkin nanti salah satu trainingnya ada di Sabtu Minggu ini, tapi kalau kita ngomongin secara global itu ada namanya CISA sih, Pak. Dan CISA itu yang diakui secara global lah. Jadi di mana-mana itu standarnya itu gitu dan nanti buat Sabtu Minggu ini sih untuk materinya saya ambil sebagian besar referensinya dari situ sih Pak. Jadi paling enggak meskipun mungkin secara sertifikasi nggak yang global banget Pak ya, tapi kalau misalnya Bapak ikut di Sabtu Minggu ini akan kita bahas mungkin lebih ke arah kompetensi-kompetensinya seorang IT auditor itu seperti apa dan bagaimana cara meriksanya. Mungkin gitu sih Pak. Tambahannya ini mohon maaf Pak ya karena waktunya udah ini mepet nih Pak gitu. Ya, Nanti mungkin siap-siap. kalau ada kesempatan bisa kita ngobrol di LinkedIn sih Pak. Kalau Bapak ini nanti bisa ngobrol aja di LinkedIn gitu. Ya, Siap. Terima kasih Pak. iya terima kasih Pak Hengki. Nah ini mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Ini udah jam 8:30 lewat. Jadi mudah-mudahan sih mungkin kalau dari saya ada insight yang bisa diambil dari sesi malam ini dan saya mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan lah di hati gitu. Jadi mungkin sesinya saya kembalikan ke Mbak Alicia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu, sebelum diakhiri kita masuk sesi foto. Bagi yang berkenan untuk on kamera dipersilakan. Akan saya foto 2 kali ya Bapak Ibu, karena slide banyak. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Oke, baik. Alhamdulillah webinar malam ini sudah selesai. Nah, buat Bapak Ibu yang belum kebagian bertanya dan masih ingin belajar lebih dalam lagi, jangan khawatir, kita bakal ada lagi di next training certification Professional Information Technology Auditor Batch 9 hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 sampai 10 September dari jam 8 sampai jam 1 siang. Barusan juga udah diinfokan oleh Pak Rizky-nya langsung ya Bapak Ibu. Nah, di sana materi yang dipelajari tentunya akan lebih banyak, juga waktu dan hari ini juga 2 hari. Waktunya juga lebih lama. Bapak Ibu juga dapat bertanya sepuasnya. Buat yang berminat bisa langsung daftar ke admin kami Mirna karena seatnya terbatas. Untuk malam ini terima kasih banyak Pak Rizky atas ilmunya. Mudah-mudahan dapat diterapkan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup webinar malam ini. Saya Sarah Madinah pamit dulu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.